jadi mengalami juga kejadian badai ya kemarin. Jadi saya baru merasakan bencana yang bentuknya badai itu di sini. Karena sebelumnya mungkin kalau mengalami gempa yang 7,3 skala Richter saat Mentawai terjadi itu saya lagi di Aceh. Jadi untuk pengalaman bencana ya sebagai survivor atau penyintas iya, tapi sebagai relawannya juga iya. Jadi saya memang memahami bencana ini dari mulai Aceh dulu tsunami, bencana terbesarnya di Indonesia dan sangat mengguncang dunia. Lalu kemudian ke gempa di Garut, kemudian gempa di erupsi Merapi, Gunung Merapi tahun 2010, terus kemudian bencana lainnya banjir bandang, banjir lahar dingin itu terjadi banget. Jadi kayak misalnya banjir lahar dinginnya terjadi terus langsung segera berapa jam kemudian langsung datang ke lokasi untuk melakukan penanganan psikososial. Dan kebetulan di sini baru ngerasain yang badai ya, mendengar bunyi seng segala macam, terus menunggu sampai lama. Saya sampai konsultasi ini kok lama banget ya bencana siklon, karena yang biasa terjadi di sini badai-badai sebentar itu yang mungkin atap terbang juga, tapi mungkin hanya kayak 5-10 menit, bukan yang berjam-jam. Dan ternyata kata teman saya ya siklon memang mencekam karena lama, gitu ya, lama durasinya. Kita kembangkan juga panel, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan untuk anak-anak di lapangan seperti apa dalam pasca bencana ini. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ibu. Terima kasih. Selama masa bencana, kegiatan di lapangan sudah dilaksanakan oleh 3 dinas sosial ya. Dari Bekso sudah berusaha mendampingi anak. Hanya setelah masa ini selesai, kelanjutan itu belum direncanakan. Oke. Jadi harapannya bisa ada perencanaan ya, berkelanjutan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Atau cukup mewakili? Cukup ya. Nah, selain itu mungkin kita kan jadwal di itu sampai jam berapa, Bu? Oke. Ini kan acara setiap harinya kita harusnya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, tapi maunya sampai jam berapa, Bu? 4? Kalau 3 nah kita lihat ya. 3 ya? 3. Tapi dengan catatan kalau jam 3 jam 9-nya harus tank. Jangan telat-telat karena biar padat ya. Memang saya juga membuat agendanya sekitar jam 9 sampai jam 3 kalau mau dipadatkan. Bisa. Dan kita bisa tetap banyak praktik karena memang fokus saya tidak terlalu banyak teori juga. Oke, jadi kita sepakati ya. Besok hari ini kita usahakan sampai jam 3. Nah, besok jam 9 sampai jam 3 9-nya tank. Nah, kalau 9 tank, 3-nya tank. Kalau 9-nya tekong, ya 3-nya tekong juga. Meleset. Oke ya. Baik, kalau begitu kita sekarang lanjut. Nah, tujuannya dari pelatihan ini kecil kayak saya bacakan. Tadi sudah disampaikan sama Bu Lence, tapi saya pertajam. Kita berharap setelah pelatihan ini ada meningkatnya pengetahuan peserta, Bapak Ibu semua, mengenai dukungan psikososial dan dukungan psikologis awal, tadi DPA itu ya, yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan anak bagi penyintas anak terdampak bencana siklon tropis Seroja di Flores Timur. Kenapa perlindungan anak diintegrasikan ya? Karena perlindungan anak itu nggak bisa dipisah, jadi dia tuh jadi bagian di seluruh kegiatan, bahkan tidak hanya psikososial, di seluruh layanan dasarnya juga itu masuk, harus ada perlindungan anak itu ada di mana-mana. Lalu yang kedua, selain pengetahuan, kita berharap ada meningkatnya keterampilan kita semua dalam mempraktikkan dukungan psikososial dan dukungan psikologis awal yang terintegrasi
terintegrasi dengan kebijakan perlindungan anak bagi penyintas anak terdampak bencana siklon tropis Roja di Flores Timur. Jadi itu kemungkinan akan banyak praktiknya, tidak akan hanya duduk gitu ya. Alurnya, pertama-tama untuk hari ini kita akan membahas konsep bencana dan dampak bencana secara psikologis. Ini mungkin sedikit dengan yang nomor 2 ya, sudah mulai ada kilasan teorinya, konsepnya mengenai dukungan psikososial dan integrasi kebijakan perlindungan anak. Jadi hari ini ada nanti konsep bencana, lalu kemudian apa itu kebijakan anak, lalu baru kemudian psikososialnya. Yang ketiga itu dukungan psikologis awal atau DPA, terintegrasi kebijakan perlindungan anak. Jadi kita akan alurnya seperti ini selama 3 hari. Nanti bahannya kita share ke Bapak dan Ibu, tapi di akhir sesi ya. Nah, sekarang kita masuk sesi pertama, pengertian bencana dan dampaknya secara psikologi. Oke, apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang bencana? Tadi yang pengertian kata kunci saja. Bencana itu apa? Manusia itu sendiri atau juga berupa kutukan dari Tuhan yang menyebabkan kerusakan alam, manusia, kehilangan nyawa manusia, dan masih banyak lagi dampak yang terjadi akibat bencana tersebut. Terima kasih. Alin. Oke, terima kasih Kak Alin. Baik, jawabannya kita lihat mana yang paling pas. Ini kalau ini menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Kita kadang baca pengertian itu tanpa benar-benar diserap. Saya coba bacakan, ini kayaknya yang mendekati kayunitannya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tepuk tangan dulu untuk yang jawab tadi. Nah, kalau begitu siklon itu bencana atau bukan? Siklon itu bencana atau bukan? Bencana, kenapa Pak? Situasi alam. Situasi alam atau bencana deh? Siklon, banjir bandang. Kalau seandainya terjadi badai siklon di pulau yang tak berpenghuni, itu bencana atau bukan? Bukan, karena tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Jadi itu hanyalah faktor alamnya, ya kan? Kejadian alamnya adalah ada siklon, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada apa lagi jenis-jenis bencana tuh yang alam? Longsor, banjir bandang gitu ya, banjir biasa, angin. Ketika tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, bukan bencana. Jadi dia hanya faktor alamnya. Oke, sekarang saya tanya ini, perang antar kampung. Bencana, kenapa? Jika apa? Korban, ada kerusakan harta benda. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi dan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi harus benar-benar kita bedakan. Karena hujan badai, dia ada di laut, tidak ada apa-apa. Ya tidak ada, bukan disebut bencana, hanya fenomena alam. Kecuali gitu ya, badai itu kemudian membuat air lautnya naik, lalu berdampak ke kita, menimbulkan rob yang menghilangkan dan merusak, bukan rob yang biasa saja bisa diatasi. Itu artinya mungkin kita sebut itu bukan bencana, hanya kejadian alam saja. Jadi memang harus benar-benar dipahami
bencana itu apa. Sehingga kadang orang sebut bencana itu siklon gitu. Nah, tar dulu itu kejadian alam. Karena alam semesta kita tuh perlu menyeimbangkan dirinya. Gunung meletus itu letusannya itu bisa menyuburkan banyak, karena terus kalau dia tidak meletus, dia mungkin ditunggu-tunggu kayak sinabung itu, meletus pelan-pelan. Kalau besar, jadi dia kayak apa ya? Hitungannya secara alami, secara fisika memang dia harus meletuskan isi laharnya. Kalau tidak dia berdampak ke yang lain-lain, keringan segala macam ini. Jadi memang alam semesta butuh menyeimbangkan diri. Cuma ketika itu terdampak pada manusia, menimbulkan banyak hal, menghilangkan banyak hal, itu yang kita sebut bencana. Nah, kalau siklus itu baru masuk nanti ke pencegahan dan mitigasi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dulu dapat pelatihan penanggulangan risiko bencana berbasis perubahan iklim, latihan evakuasi gitu kan, latihan di sekolah-sekolah. Nah, itu masuknya ke daerah yang mana? Di kesiapsiagaan dan pencegahan dan mitigasi. Di situ ya. Rehab rekonstruksi. Nah, ini tapi di NTT ini saya bingung. Jadi belum selesai masa gawat darurat, semua orang itu sudah fokus pada perbaikan infrastruktur. Ya karena kalau saya lihat di sini mungkin daerah kepulauan, kalau atap terbang saja segala macam masing-masing sudah kerjakan, dan makanya muncul kebutuhan paku dan seng dan kayu itu di saat gawat darurat. Gitu itu masuk nanti, tapi ya karena masyarakatnya mungkin biasa diabaikan, biasa berdaya sendiri, akhirnya resilience gitu dan cepat. Jadi ini agak campur-campur buat kami yang datang dari luar. Misalnya beberapa relawan juga bilang, nah mana ini kan rumah-rumah sudah diperbaiki gitu ya sama orangnya masing-masing. Secara fisik dia tuh sudah loncat ke area rehabilitasi, tetapi mungkin secara psikis itu belum. Ya, jadi seperti ini siklusnya. Di tahap tanggap darurat ada apa saja? Biasanya penyelamatan evakuasi korban, penyiapan penampungan sementara. Ada yang di posko ya sekarang ya? Masih ada yang di posko? Orang-orang yang kehilangan rumahnya rata, tidak ada lagi, ya mungkin ada yang numpang di saudara, tapi juga ada yang di posko pengungsian. Yaitu harus disiapkan penampungan sementara. Beberapa saya lucu kemarin memberikan bantuan itu di Kabupaten Kupang. Jadi pengungsi belum stabil rumahnya, belum bersih, belum apa, sudah dipaksa pulang di tanggal 10 April kalau nggak salah. Itu saya nggak ngerti kenapa harus begitu. Rupanya kayaknya karena ikutin instruksi, jadi harus kelihatan pada saat memberikan bantuan udah nggak kelihatan lagi ada yang mengungsi. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi buat saya itu kayak salah satu pelanggaran hak asasi ya. Jadi ya harus disiapkan penampungan karena butuh waktu buat masyarakat apalagi yang rumahnya rata untuk memperbaiki. Pengaturan dan pembagian logistik serta bahan makanan, tadi saya dengar ada yang bantu juga logistik. Juga diberi batas waktu 6 bulan baru dinamakan trauma. Pilihan 6 bulan ini dasarnya apa? Kenapa tidak 3 bulan atau 1 tahun? Ya. Lalu saya punya pengalaman di sini. Waktu gempa Flores, itu kita rasa dunia kiamat juga. Hanya karena media sosialnya macam jadi orang belum tahu. Saya waktu itu masih SMA. Lalu selang beberapa saat kejadian itu saya kalau mendengar bunyi gemuruh, saya kan dalam sekolah, saya duduk dulu, langsung saya loncat keluar jendela karena terbayang. Ya. Lalu lama-lama dia hilang sendiri. Tapi dalam waktu yang lama juga. Berapa lama tuh?
mau 1-2 tahun. Oh. Ya, karena itu bayang-bayang. Ya. Apa itu menurut saya apa itu reaksi spontan terhadap sesuatu yang diingat atau itu bagian dari trauma? Ya. Ya, itu kan. Oke, baik Pak. Kan namanya Pak Jamal. Emosinya sendiri Pak. Dan rata-rata 6 bulan itu, jadi artinya dalam proses 6 bulan ini masih disebut normal begitu tuh, stres kayak gitu, takut segala macam masih normal. Sudah mulai tidak normal karena setelah 6 bulan banyak sebagian orang mungkin sudah biasa saja. Nah ada orang-orang tertentu yang dia masih belum bisa, itu belum bisa mengatasi dengan dirinya sendiri, makanya membutuhkan bantuan ahli dan sudah disebut gangguan karena dia berbeda sendiri. Nah, tetap yang Bapak sampaikan tadi, ya Bapak mengalami trauma karena itulah yang terbayang-bayang kemarin disebutnya itu flashback tadi atau reoccurrence kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dia muncul kembali persis sama, gitu ya, bayangannya tuh langsung. Seharusnya saat itu Bapak itu kalau mungkin zaman dulu di sini ada yang tahu psikososial, ada yang tahu dukungan psikologis awal. Mungkin apa yang Bapak alami waktu itu Bapak masih remaja itu bisa diatasi di 6 bulan itu, kemudian jadi nggak terjadi gitu, karena memang ada proses-proses stabilisasi yang harus dilakukan. Jadi dan terutama kan memang makanya Bapak berarti kalau remaja SMA kan masih anak ya hitungannya, anak itu rentan gitu. Anak itu rentan, jadi dia bisa mengalami trauma, yaitu setelah kejadian berlalu 1, 2, 3 tahun ya itu trauma hilang dengan sendiri ya. Berarti Bapak punya ketika seiring bertambah umur punya regulasi emosi yang lebih baik, jadi dia hilang sendiri. Kalau kan bayangkan ya selama 3 tahun itu mungkin kan apa-apa jadi takut, karena kalau trauma nggak diatasi dia tuh gini, seperti ada saraf di otaknya tuh kayak kena bisul gitu. Trauma itu di bagian otaknya, di amigdala, bagian emosi, itu kayak ada daerah merah atau yang dia menetap. Jadi kayak ada bisulnya gitu. Jadi kalau mikir biasanya berpikir itu melewati jalurnya, tiba-tiba belok. Misal gini, tadi ada orang yang punya persepsi ini terjadi bencana ini karena dosa saya. Dia terus memelihara itu. Dia lupa akan berkah. Dia lupa akan amalan baik. Pokoknya dia terus ada yang dia sampai mungkin membaca Alkitab atau di ini tuh membaca Quran terus-terusan sampai lupa makan, lupa tidur, lupa keluarga. Itu kan
menit. Mungkin saya juga stres. Ibu nyanyi baru mulai contoh. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 potato, potato. Ayo, sudah. Masih mon, masih mon. Sudah. Kamera. Yang umur 50 tahun udah susah. Kamera. Harus bisa. Ayo, 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 potatoes, potatoes. Oke, ulang lagi. Sekali lagi Bapak sama Mama. Watermelon, 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, pepaya, pepaya, banana, 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 potatoes, potatoes. Dari pengalaman juga bisa kita itu boleh nggak boleh apa berat itu makanan ciki apa gitu, minuman apa misalnya karena terkait apa perkembangan pasti kan fisik dan perkembangannya. Oke, terima kasih. Teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip perlindungan anak untuk kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan anak. Ini yang dilakukan dan jangan dilakukan. Yang pertama, memberikan makanan bergizi, B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman. Yang dulunya dikenal 4 sehat 5 sempurna. Sekarang makanan itu juga harus aman. Yang berikut memenuhi kebutuhan dasar anak. Yang tadi layanan dasar terhadap anak, makanan, air, pakaian, semuanya dipenuhi. Yang berikut anak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Ini walaupun di tempat bencana mereka harus tetap memperoleh pelayanan di Vaskes yang memadai, kemudian pelayanan terhadap UKBM seperti posyandu itu juga tetap jalan di tempat bencana. Yang berikut pengawasan terhadap lingkungan dan pergaulan anak sehingga anak tidak terjadi kekerasan fisik dan seksual terhadap anak. Jadi ini kontrol dari kita semua relawan dan juga istimewa untuk orang tua sehingga dalam keadaan bencana tidak terjadi kekerasan seksual atau fisik terhadap anak. Yang berikut, yang ini yang masih dilakukan, memberikan identitas anak, maksudnya di sini kepengurusan terhadap akte anak. Mungkin ada anak yang lahir di tempat ketika terjadi bencana, pasca bencana, kemudian juga mungkin identitas anak itu terbawa banjir atau apapun kehilangan pada saat bencana sehingga anak perlu diberi identitas dan bentuk pengurusan akte anak. Yang berikut meminta izin untuk mengambil foto atau data terhadap anak sehingga tidak terjadi eksploitasi terhadap anak. Yang berikut bermain bergembira bersama anak di pemukiman bencana. Yang ini sudah kita lakukan sehingga anak-anak tidak stres. Ini untuk yang dilakukan. Ini kita kami sudah lakukan antara kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan. Kemudian yang jangan dilakukan ini kebalikan dari yang dilakukan tadi. Yang pertama memberikan makanan yang serba instan tadi. Misalnya saja tadi makanan-makanan
siasat atau kemasan mie atau pemberian khusus seperti yang tadi disampaikan. Kemudian memberikan anak makanan yang kadaluarsa, maksudnya tidak dihargai kemasannya, kadaluarsa atau expired. Yang berikut yang bisa lakukan ini tadi menelantarkan anak yang sedang sakit. Jadi anak-anak itu dari prioritas ketika kita sibuk apapun, anak-anak sakit harus kita perhatikan. Kemudian yang berikut memberikan obat-obatan yang tidak sesuai dengan resep dokter. Jadi ini karena kalau kita punya kebiasaan kemarin kita sakit kita kasih minum ini, dan setelah disakit kita sementara sibuk atau tidak ini tetap kasih dan minum obat ini padahal tanpa resep dokter, mungkin ada sakit-sakit lain. Yang berikut melakukan sistem kontrol terhadap pergaulan anak di luar rumah yang jangan dilakukan. Tidak kontrol terhadap anak. Ini yang jangan dilakukan itu tidak mengurus identitas anak. Ini pertama yang tadi. Kemudian melakukan eksploitasi identitas anak. Jadi tadi misalnya mengambil gambar anak, ada rata-rata anak, kemudian kita upload untuk kebutuhan ataukah kepentingan kita punya. Yang berikut membiarkan anak sendiri di pemukiman bencana. Yang tadi bagian mungkin ini hasil diskusi dari kelompok 1, ada tanggapan dari teman-teman, kami persilakan. Oke, tanggapannya nanti kita terakhir ya, biar waktu lebih ini. Jadi kita lanjut dulu ke kelompok 2. Kelompok 2 aku di ujung. Di ujung. Sudah keren, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesempatan ini kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat PA perlindungan anak yang mau dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk non diskriminasi. Yang untuk mau dilakukan, yang pertama tertuju kepada para relawan yang mengunjungi para anak yang mengungsi pada saat bencana yang terjadi. Yang pertama, membagikan makanan secara merata kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan warna kulit. Dan anak yang memiliki kekurangan dan kelebihan, misalnya anak kebutuhan ya kebutuhan khusus. Yang kedua, permainan yang disiapkan harus merata pada semua anak, begitupun jenis bantuan yang lainnya. Misalnya, pada saat relawan mengunjungi yang membawa permainan, pastikan bahwa permainan itu ada yang untuk perempuan dan untuk yang laki-laki. Jangan sampai yang dibawakan itu hanya buat laki-laki saja sementara perempuan tidak. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang baik tentang perbedaan agama, warna kulit, terutama kita relawan pastikan bahwa bahasa dan perilaku kita benar-benar dicontohkan pada anak-anak. Jangan sampai bahasa yang kita keluarkan anak-anak mengirim yang tidak bagus. Yang keempat, membangun komunikasi dengan anak di setiap kegiatan. Itu sudah pasti bahwa kita membangun komunikasi sehingga sistem kegiatan yang kita buat benar-benar mendukung perkembangan anak pada saat bencana saat itu. Yang berikutnya yang jangan dilakukan. Yang pertama, bagikan makanan kepada kelompok anak tertentu. Jangan membagikan makanan kepada kelompok anak tertentu. Misalnya kita memberikan jalan, misalnya ada coklat, ya kita bagikan secara merata kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Jangan sampai kita bagikan yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Itu tidak bisa. Yang kedua, permainan disiapkan tidak merata, begitu pun jenis bantuan lainnya. Pastikan bahwa permainan yang dibagikan setiap anak mendapat yang sama jumlahnya dan modelnya juga yang sama supaya anak-anak punya semangat dan tidak ada yang membedakannya. Yang ketiga, memberikan pelayanan pada golongan tertentu. Memberikan pelayanan pada golongan tertentu artinya kita relawan boleh membedakan anak ini
akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Yang keempat, kita dilarang atau jangan memaksa anak untuk mengikuti kegiatan karena tingkat stres anak kan berbeda-beda pada saat bencana, sehingga pada saat kegiatan ada anak mungkin mengelamun mengikuti kegiatan, sehingga kita jangan memaksa, mungkin dengan cara lain perlu dengan kasih sayang mungkin kita memberikannya. Terima kasih, saya kembali. Risiko turunan PA kelompok 3 partisipasi. Jadi yang dilakukan yang pertama, aktif dalam kelompok bermain tetap dalam pengawasan. Yang berikut, membiarkan anak menjadi diri sendiri. Yang keempat, yang ketiga, mendukung penuh hak anak dalam belajar dan bermain. Yang keempat, berdialog secara terbuka mengenai kemauan dan pemenuhan hak anak dalam tumbuh kembang anak. Terus yang berikut, selalu menghargai pendapat anak, tidak menjaga jarak dengan anak di bawah 6 tahun. Terus komunikasi intensif antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir, menciptakan kegiatan-kegiatan kreatif untuk ibu dan anak, terkhusus di posko. Yang dilakukan, yang pertama, tidak memperkerjakan anak tanpa bimbingan orang tua. Yang berikut, jangan menjadikan anak sebagai objek. Artinya, seperti yang tadi dijelaskan, anak-anak ini jangan terjatuh bermain di posko ini tinggi sekali. Jadi seharusnya ada jam istirahat, harus kita hargai juga. Karena ini sharing dari teman-teman yang selama ini berjalan di posko ini. Baik, yang berikut, membatasi ruang gerak dan kreativitas anak ketika bermain. Kita jangan membatasi. Terus yang berikut, jangan pilih kasih juga. Terakhir, tidak mengungkit masalah yang sudah terjadi. Itu kan bisa membangkitkan stres atau trauma kembali pada anak. Dari penjelasan selanjutnya, ada pertanyaan, nanti kelompok bisa kasih klarifikasi. Terima kasih. Tidak menjaga jarak dengan anak di bawah 6 tahun. Maksudnya itu contohnya gimana? Merangkul semua anak gitu maksudnya. Tidak menjaga jarak dengan anak di bawah 6 tahun. Idenya mama nih. Maksudnya tidak menjaga jarak umur 6 tahun ke bawah. Artinya kita istilah kita pengunjung harus merangkul mereka. Mereka 6 tahun ke bawah itu adalah anak-anak umur rentan. Jadi kita tidak bisa menjaga jarak. Sedangkan anak 7 tahun ke atas sampai 24 tahun itu kan mereka sudah besar, sudah gede. Sekarang kita harus menjaga prokes. Sedangkan 6 tahun ke bawah itu rentan. Jadi dengan segala cara kita untuk merangkul mereka, bisa mensupport mereka kembali